Halo semua, kalian pernah gak sih lagi asik-asik denger lagu JJ, denger lagunya Tensi atau Nakila yang viral di TikTok, terus kalian merasa malu ataupun kalian merasa bersalah, kalian merasa jelek dengerin lagu itu. Bahkan aku sendiri pun pernah diledekin sebagai alay atau jamet hanya karena aku suka lagu-lagu dangdut mereka. Nah, mau tahu nggak itu kenapa? Sebenarnya itu ada alasannya, tahu? Yuk kita bahas. Main gitu aku juga bisa. Sudah selesai cerita pun berakhir. Kau yang memulai memang penulis mahir. Ku tak mau mengulang, asyik nonton again. Jangan follow aku lagi, aku udah nggak naksir. Hey, hey, hey. Nah, jadi aku tuh habis nonton film dokumenter namanya Para Pencari Dangdut. Itu tuh film yang bisa kita tonton aja langsung di TikTok. Film ini bagus banget karena nyeritain tentang orang-orang yang menganggap dangdut itu bukan sekadar lagu, tapi juga budaya mereka dan cara mereka untuk bertahan hidup. Nah, jadi dari film itu aku juga belajar kalau ternyata dangdut itu bukan berawal dari Rhoma Irama loh. Itu hanya bullshit nasionalis yang murahan. Nah, jadi awal dangdut itu mulai dari tahun 1980-an. Akarnya dari Ranggang Jawa, Jampur Keroncong Portugis, tapi meledak tahun 1950-an via orkes Melayu seperti Gelanggang Muda, ataupun film India Bollywood, impor tablah India yang bunyi dangdut dari bass sama ketipung dan tabla. Ditambah cengkok Arab juga dari kasidah Haji Baha, plus rock and roll Amerika ala Elvis yang nyusup rawat radio. Lalu Elia Kadam drop Boneka dari India tahun 1968. Itu adalah hit pertama yang campur semuanya. Larisnya adalah karena lirik mesra tapi bikin goyang. Lalu lanjut ke Rhoma Irama tahun 1973 yang upgrade menjadi King of Dangdut. Dia itu tambahin gamelan Sunda, lirik anti korupsi, dan bikin dangdut suara revolusi buruh petani versus elit Orde Baru. Jadi musik itu sebagai pesta desa yang murah, 500 perak aja mereka udah bisa masuk dan dengerin dangdut sepuasnya. Goyang sampai pagi, gak ada dress code ataupun ya orang-orang adat biasanya deh. Nah, jadi stigma dangdut dianggap jelek itu bukan tanpa alasan. Karena dulu yang bisa dengerin lagu-lagu western ataupun lagu-lagu pop yang lagi populer itu cuma orang-orang kalangan atas. Makanya dangdut itu dianggap sebagai musik kalangan bawah seperti petani ataupun para pengangguran ataupun orang-orang kampung yang nggak bisa dengerin lagu western populer seperti orang-orang kalangan atas. Jadi dangdut itu dibenci bukan karena jelek, tapi karena terlalu menguasain masa. Nah, era Orde Baru, Soeharto tahun 1966 sampai 1998, pentas orkes keliling itu kaotik. Penonton preman mabuk tuak, penari goyang pinggul, disebut porno action dan disensor oleh TVRI yang band dangdut. Lalu 1974, Rhoma Irama sebagai King of Dangdut difitnah KTP-nya palsu gara-gara lirik brutal anti korupsi, seperti begadang yang di pejabat malam, lalu kereta malam yang disindir oleh mobil-mobil mewah. Elit Jakarta dan kelas menengah urban label kampungan low class buat sopir angkot ataupun pembantu. Padahal kaset Rhoma Irama itu jual 30 juta kopi, lebih laris loh daripada Taylor Swift waktu itu. Nah, media abaikan penyanyi-penyanyi dangdut dan mereka tetap pilih radio barat. Terus nah, makanya sampai sekarang musik dangdut itu dianggap sebagai musik kampungan, padahal sebenarnya itu adalah budaya Indonesia kita. Dan sama seperti Tensi, Nakila, Jamsi, dan lain-lain, kita tetap harus melestarikan budaya dangdut dan dengan cara-cara yang modern. Sekarang kalian tahu kan, ternyata lagu-lagu dangdut seperti Kereta Malam ataupun lagu-lagunya Rhoma Irama itu bukan cuma sekedar lagu dangdut, tapi mereka juga berisi tentang kritik pemerintah, kritik-kritik orang-orang borjuis. Bahkan era dangdut itu era yang sangat kontroversial di tahun 1966 sampai 1998, yaitu di eranya Soeharto. The more you know. Thank you.